Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi. Terus referensi utama yang digunakan, saya di sini pakai buku pengantar akuntansi ditulis oleh Rahman Pura 2002. Subnya sudah teman-teman lihat di layar. Kita akan bahas dari sejarah sampai jenis dan bentuk perusahaan. Tapi mungkin kita bahas ini di dua pertemuan karena saya lihat pembahasan ini lumayan agak banyak, makanya saya bagi menjadi dua pembahasan. Untuk video pertama ini kita akan bahas sampai di poin E, yaitu pemakai informasi akuntansi, dan poin F sampai di jenis-jenis dan bentuk perusahaan kita bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja. Ruang lingkup akuntansi. Yang pertama kita bahas sedikit sejarah perkembangan akuntansi. Karena kita ketahui bahwa sejarah perkembangan akuntansi itu lahir seiring dengan perkembangan transaksi bisnis yang terjadi di dunia. Hal ini juga tertuang dan dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah. Ini untuk yang bagi yang muslim. Itu ada di ayat ke-282 yang mengisyaratkan kepada kita agar mencatat utang piutang dalam muamalah atau dalam berdagang. Jadi kita sudah dianjurkan atau diberikan rambu-rambu bahwa utang piutang haruslah dibuktikan dengan proses pencatatan. Karena kita ketahui bahwa kapasitas otak manusia itu terbatas untuk mengingat semua hal, makanya diperlukan pencatatan sebagai bantuan kita untuk mengingat kejadian-kejadian yang pernah kita lalui. Hal ini juga tertuang dalam beberapa kitab lainnya untuk bagi yang beragama Nasrani dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa praktik akuntansi lahir karena kebutuhan transparansi. Kenapa saya garis bawahi kebutuhan transparansi? Karena informasi keuangan haruslah disajikan dalam bentuk transparan atau terbuka. Jadi kita semua bagi pengguna informasi keuangan bisa mengetahui aktivitas yang terjadi secara keseluruhan tanpa menutupi yang lainnya. Terus di sini dalam buku referensinya kita terdapat 4 fase perkembangan akuntansi, diantaranya yang pertama, sejarah lahirnya praktek akuntansi dalam kehidupan manusia, yaitu terjadi pada tahun 3200 sebelum Masehi. Di situ terdapat 2 teknik pencatatan akuntansi, yaitu sejenis koin dan token. Mungkin teman-teman juga bisa baca penjelasan yang lebih lengkapnya pada buku referensi yang kita gunakan. Sejenis koin yang digunakan di sini dengan sistem menandai setiap koin dan dimasukkan ke dalam amplop. Begitupun dengan token, agar ada varian tersendiri dalam proses pencatatan atau penggolongan setiap transaksi yang terjadi. Terus sistem pencatatan akuntansi pertama kali dipublikasikan itu pada tahun 1494 oleh Lucas Paciolo yang berkebangsaan Itali dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proporzionalità. Lucas Paciolo hingga saat ini dikenal sebagai bapak akuntansi. Kalau teman-teman pernah mendengar bahwa Adam Smith adalah bapak ekonomi,
Nah, Lukas Pacioli inilah yang menjadi bapak akuntansi. Sistem pencatatan yang pertama kali sistem pencatatan double entry atau berpasangan yang pertama kali dipublikasikan ini itu berpengaruh pesat dalam perkembangan ilmu akuntansi di dunia. Itu ditandai pada tahun 1776 terjadi revolusi industri di dunia. Maka semua perusahaan-perusahaan industri yang ada di dunia bukan lagi hanya sekedar menyajikan informasi keuangan, melainkan diwajibkan untuk menyajikan informasi keuangan sebagai kebutuhan industri atau kebutuhan transparansi tadi. Nah, hal ini didukung dengan adanya pengeluaran undang-undang pertama pada tahun 1845 di Inggris, dikeluarkan mencakup 3 hal. Yang pertama itu proses peminjaman uang, penerbitan saham, dan pembayaran utang. Pada tahun 1930, Amerika juga tidak kalah gercepnya dalam pengaruh perkembangan akuntansi modern atau berpasangan, yaitu dengan membentuk SEC atau Security Exchange Commission. Ini adalah organisasi penyusun standar pertama yang didirikan di Amerika dan mengeluarkan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle sebagai standar baku pertama di dunia yang digunakan dalam proses pencatatan untuk penyajian laporan keuangan atau informasi akuntansi. Pada tahun 1972 di Sydney dibentuklah Kongres Profesi Akuntansi Sedunia. Ini juga pertama kali dilakukan, dan kongres ini bertujuan untuk membentuk organisasi penyusun standar yang diakui secara internasional. Karena kita ketahui tadi bahwa SEC yang dikeluarkan di Amerika itu berlaku baku di negara-negara Amerika, atau dengan kata lain, negara-negara yang terlibat dalam transaksi atau negara-negara bagian dari Amerika Serikat. Sehingga pada tahun 1973 dibentuklah organisasi IASC atau International Accounting Standard Commission. Nah, setelah dibentuknya organisasi ini, maka muncullah standar baru yang digunakan di dunia, yaitu IAS atau International Accounting Standard sebagai produknya. Sehingga sudah ada beberapa standar akuntansi yang berlaku di dunia. Dan pada tahun 2000-an IASC tadi melakukan restrukturisasi menjadi IASCF, tinggal penambahan kata foundation di belakang. Itu membentuk atau membawahi 2 organisasi penyusun standar yang kita ketahui bahwa IASCF ini membawahi IFRC dan IASB. Kemudian IASB mengeluarkan IFRS sebagai standar baku di samping IAS yang sudah ada. Jadi yang kita gunakan saat ini atau yang paling banyak atau paling tersebar luas penggunaannya itu IFRS. Jadi sudah banyak sekali negara-negara yang mengadopsi IFRS sebagai standar baku di masing-masing negara, termasuk negara kita. Apa sih itu IFRS? Baca sendiri deh.
Oke, untuk perkembangan akuntansi di Indonesia, perkembangan yang paling pesat yaitu pasca kemerdekaan, karena disitulah terjadi dualisme sistem pencatatan, yaitu sistem pencatatan Belanda dan sistem pencatatan Amerika, yang dimana disebut dengan single entry atau tata buku yang dibawakan oleh Belanda, dan Amerika dengan pencatatan sistem berpasangan atau double entry. Pasti teman-teman bertanya, kok Amerika punya sistem pencatatan sampai ke Indonesia, kalau Belanda kita ketahui bahwa Belanda menjajah Indonesia. Oke, sekedar tambahan informasi untuk teman-teman, pasca kemerdekaan Amerika atau orang-orang dari Amerika dan Eropa, dia berbondong-bondong masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Investasi yang didatangkan dari negara-negara Amerika dan Eropa, mereka membawa sistem pencatatannya tersendiri agar informasi atau pengelolaan kekayaan mereka atau dana yang mereka bawa ke Indonesia itu jelas arahnya, atau mereka membutuhkan informasi transparansi yang mereka pahami, maka mereka membawa sistem pencatatan tersendiri. Nah, hal inilah yang mempengaruhi terjadi dualisme pencatatan yang amat besar, karena kita ketahui bahwa pengaruh Belanda di Indonesia juga termasuk besar, karena hampir semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia adalah milik Belanda. Maka dengan demikian pada tahun 1950-an Amerika berinisiatif mendatangkan dosen-dosen atau tenaga pengajar dari Amerika dan memberikan beasiswa untuk dosen-dosen Indonesia untuk belajar di Amerika tentang sistem pencatatan akuntansi. Sehingga pada tahun 1980-an Indonesia mendapat pinjaman dari World Bank sebagai upaya harmonisasi sistem pencatatan yang dilakukan dengan pembentukan PPA, Pusat Pengembangan Akuntansi, di 4 universitas ternama pada masanya, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Pajajaran. Dengan suksesnya upaya ini, maka sistem pencatatan dualisme di Indonesia telah teratasi. Maka standar yang digunakan di Indonesia sejak tahun 1980-an hingga saat ini telah menggunakan sistem pencatatan double entry. Oke. Kalau untuk pengertian akuntansi, saya di sini mengambil 2 referensi, itu menurut American Accounting Association atau biasa dikenal dengan istilah AAA, mengemukakan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Jadi di sini yang harus digarisbawahi adalah menurut AAA, akuntansi itu adalah proses. Oke. Terus untuk menurut Suarjono dalam bukunya tahun 2002 mengemukakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Perlu teman-teman garis bawahi di sini, seni yang dimaksud di sini adalah keahlian atau skill yang dimiliki oleh seseorang dalam memilih prinsip, metode, dan teknik dalam pelaporan akuntansi. Jadi untuk dari 2 penjelasan di atas, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tiga hal yang bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama dalam akuntansi itu adalah adanya input. Yang mana sih yang diinput dalam akuntansi? Yang diinput dalam akuntansi adalah bukti transaksi, kemudian diproses
dalam pencatatan, penggolongan, pengidentifikasian, hingga pada output, yaitu pelaporan informasi keuangan. Pelaporan informasi keuangan atau output dari akuntansi itu sendiri adalah laporan keuangan. Semoga teman-teman bisa sedikit menangkap penjelasan dari saya. Kemudian pengertian ditinjau dari aspek antara lain ada 7, yaitu akuntansi sebagai ideologi, bahasa, catatan historis, realitas ekonomi, sistem informasi sebagai komoditi, dan sistem pertanggungjawaban. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri karena kita dibatasi oleh waktu. Oke, untuk bidang pengetahuan akuntansi, dalam bidang studi akuntansi ada beberapa. Yang pertama itu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing, sistem akuntansi, akuntansi perpajakan, manajemen biaya, sistem pengendalian manajemen, akuntansi pemerintahan dan nirlaba, akuntansi sosial, dan teori akuntansi. Jadi bidang-bidang akuntansi inilah yang pada umumnya ada pada saat ini. Jadi teman-teman jangan cuma berpikiran bahwa akuntansi hanya sebatas pencatatan atau untuk diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan konvensional. Tidak, untuk pembahasan itu kita bisa bahas di lain video. Terus untuk pekerja akuntansi atau akuntan secara garis besar itu ada 4. Yang pertama itu akuntan publik atau eksternal, atau biasa juga disebut untuk teman-teman yang mungkin pernah mendengar istilah KAP atau kantor akuntan publik. Itu yang dimaksud dengan akuntan eksternal, atau mereka itu penyedia jasa untuk pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan. Akuntan manajemen atau akuntan internal yaitu slide-nya nggak jalan ya. Oke, akuntan internal itu, maaf tadi ada kesalahan teknis, bagian keuangan dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan akuntan manajemen atau akuntan internal. Terus akuntan pendidik. Ini yang paling sering kita temui. Akuntan pendidik itu biasa dikenal dengan istilah tenaga pengajar. Adik-adik pasti punya dosen kan? Itu yang dimaksud, dosen, guru, dan lain sebagainya yang memberikan atau mendidik dalam ilmu pengetahuan akuntansi. Terus yang terakhir adalah akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintahan di sini yang dimaksud itu misalnya Badan Pemeriksa Keuangan atau inspektorat dan lain sebagainya yang terlibat dalam akuntan pemerintahan. Terus selanjutnya pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi diantaranya investor atau pemilik modal. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang investor, ya teman-teman harus punya modal. Selanjutnya karyawan. Terus kreditor, pemasok,
pemerintah, dan masyarakat. Oke, mungkin sampai di sini dulu video pertama yang penjelasan akuntansi. Untuk teman-teman yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung bertanya ke saya di media yang sudah disediakan oleh Dewan Pengurus, yaitu grup yang jumlah pesertanya sampai 2000 orang. Silakan komen di situ, dan bisa juga bertanya secara pribadi atau person. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Good luck.